Selamat siang, saya Julian Aludetiro. Saya akan mempresentasikan tugas saya dari Prof. Indah tentang literatur review mengenai dampak penerapan good governance terhadap kepuasan pasien. Perkembangan industri yang pesat menyebabkan munculnya penyakit menular dengan sangat mudah. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas dalam rangka memenuhi hak warga negara Indonesia. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang berintegritas, transparan, akuntabel, dan responsif memerlukan sistem yang dapat mengintegrasikan seluruh komponen tersebut. Hal ini dapat diwujudkan melalui tata kelola perusahaan yang baik atau yang biasa disebut Good Corporate Governance atau disingkat GCG. Literatur review ini bertujuan untuk mengetahui dampak penerapan good governance dengan kepuasan pasien. Metode yang digunakan dalam literatur review ini yaitu dengan mencari dan mengumpulkan studi pustaka secara sistematik. Dan hasil dari literatur review ini yaitu menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dampak penerapan GCG terhadap kepuasan pasien. Perkembangan industri yang pesat menyebabkan munculnya penyakit menular dengan sangat mudah. Oleh karena itu, masyarakat memerlukan pelayanan kesehatan yang baik dan berkualitas dalam rangka memenuhi hak warga negara Indonesia. Mutu pelayanan kesehatan merupakan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat secara efisien dan efektif serta berfokus pada kebutuhan dan harapan pasien. Selain itu, mutu pelayanan kesehatan diberikan sesuai kode etik standar pelayanan kesehatan, perkembangan ilmu pengetahuan, sehingga derajat kesehatan bisa tercapai dengan optimal. Nah, salah satu indikator mutu pelayanan kesehatan adalah tingkat kepuasan pelanggan, yaitu kepuasan pasien, keluarga, dan masyarakat pengguna rumah sakit jasa. Oleh karena itu, sangat penting untuk memiliki sistem manajerial yang kompeten dari segi struktural dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Hal ini dapat diwujudkan melalui tata kelola perusahaan yang baik atau yang disebut GCG. Di Indonesia, kualitas pelayanan kesehatannya masih di bawah kualitas pelayanan kesehatan dari banyak negara berkembang lainnya. Menurut Suryanto dan Revianto, di Indonesia banyak masalah dengan penerapan GCG yang buruk dalam operasi organisasi di masa lalu. Konsep good corporate governance juga disinggung dalam Undang-Undang Rumah Sakit di Indonesia. Dalam praktiknya, saat ini belum ada peraturan turunan untuk menerapkan tata kelola rumah sakit yang baik. Metode penelitian yang digunakan dalam literatur review ini yaitu mencari dan mengumpulkan studi pustaka secara sistematik melalui beberapa strategi seperti pemilihan kata kunci yang berkaitan dengan dampak penerapan good governance terhadap kepuasan pasien. Manuskrip ini melakukan pencarian literatur melalui jurnal internasional dan nasional. Sumber pustaka tersebut berasal dari laporan penelitian, artikel ilmiah, dan buku yang berkaitan dengan topik yang akan dibahas. Kata kunci yang digunakan dalam literatur review ini adalah the impact of implementing good governance on patient satisfaction. Hasil penelitiannya adalah, menurut Andi Muhammad Zulkifli dan Muhammad Alwi Arifin dan Ummu Saimah, effect of the principles of good corporate governance on satisfaction on inpatient at Bahagia Tipe C Hospital di Makassar City. Studi ini menggunakan cross-sectional study. Data dianalisis menggunakan chi-square. Terdapat hubungan antara prinsip independensi dan keadilan dengan kepuasan pasien. Dan hasil penelitian kedua, menurut Yosia Nathaniel, Krismis Novalinda, dan Muhammad Aditya, jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian mereka adalah analitik kuantitatif dengan desain cross-sectional. Dan hasilnya adalah terdapat hubungan yang signifikan antara seluruh dimensi good corporate governance dan mutu pelayanan kesehatan dengan kepuasan pasien. Hasil penelitian selanjutnya menurut Aditya Astri Rizky, Krismis Novalinda, dan Alina Piana Sution, itu penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan cross-sectional survey. Nah, hasil dari penelitian yang mereka dapatkan menunjukkan bahwa terdapat pengaruh GCG terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Royal Prima Med. Kemudian hasil penelitian terakhir yaitu dari Rina Reski Said dan Samsulam dan Muhammad Kitri Alwi
Penelitian mereka ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan rancangan cross-sectional juga. Dan hasil penelitian mereka adalah ada pengaruh prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi terhadap kepuasan pasien di unit rawat inap RSUD Mamuju. Rumah sakit merupakan bentuk perusahaan jasa yang dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Agar tidak terjadi penyimpangan akibat pengaruh negatif dari mekanisme pasar tersebut, dibuatlah tata aturan berdasarkan permintaan dan penawaran produk dan jasa di rumah sakit. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit pada pasal 33 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap rumah sakit harus memiliki organisasi yang efektif, efisien, dan akuntabel. Organisasi rumah sakit disusun dengan tujuan untuk mencapai visi dan misi rumah sakit dengan menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini menunjukkan urgensi dari penerapan sistem tata kelola rumah sakit di setiap rumah sakit guna melayani kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan yang sangat penting. Tata kelola kesehatan yang baik juga disebut dengan GCG menjadi semakin penting seiring dengan meningkatnya dana kesehatan dan permintaan atas akuntabilitas, tanggung jawab, dan transparansi yang lebih besar dari pelanggan. Terciptanya GCG dalam organisasi merupakan salah satu penjabaran dari terlaksananya mekanisme pengelolaan risiko organisasi melalui sistem yang dirancang dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisa risiko yang mungkin dapat terjadi. Pihak penyelenggara pelayanan kesehatan wajib selalu menjaga kepercayaan pasien dengan meningkatkan mutu pelayanannya. Di dalam mencapai tujuan yang berorientasi pada kepuasan pasien pelayanan, maka perlu memperhatikan hal-hal yang memainkan peran penting dalam menentukan persepsi kualitas pasien. Seorang pasien akan merasakan kepuasan apabila menerima pelayanan yang baik dan profesional dari penyedia layanan. Jika mereka memperoleh kepuasan atas layanan yang diberikan, maka akan timbul kepercayaan dari pasien sebagai pengguna jasa untuk menggunakan kembali layanan tersebut. Tingkat kepuasan pasien yang akurat sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan mutu layanan kesehatan. Oleh karena itu, pengaplikasian tata kelola yang baik atau GCG tentunya akan semakin penting karena akan berkaitan dengan peningkatan mutu pelayanan kesehatan. Dalam konteks ini, rumah sakit perlu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan untuk membangun citra dan reputasi positif rumah sakit saat pasien berbagi kepuasan dengan orang lain. Rumah sakit mendapat manfaat positif dari akumulasi ini. Pembangunan rumah sakit harus ditingkatkan sesuai dengan perkembangan kebutuhan dan tuntutan masyarakat, serta sesuai dengan standar pelayanan minimal rumah sakit, standar profesi, dan standar operasional prosedur. Struktur tata kelola dan organisasi harus sedemikian rupa sehingga pelayanan dan kinerjanya dapat berjalan secara efektif. Proses pelayanan yang diterima pasien harus sesuai dengan harapan dan kebutuhan pasien. GCG pada rumah sakit bisa ditinjau berdasarkan 5 aspek, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan keadilan. Struktur tata kelola dan organisasi harus sedemikian rupa sehingga pelayanan dan kinerjanya dapat berjalan secara efektif. Proses pelayanan yang diterima pasien harus sesuai dengan harapan dan kebutuhan pasien. GCG pada rumah sakit bisa ditinjau berdasarkan 5 aspek, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, kemandirian, dan keadilan. Transparansi maksudnya dalam tata kelola organisasi merupakan penyampaian informasi dan keterbukaan. Hal ini berdampak positif bagi rumah sakit karena dapat mengantisipasi terjadinya kemungkinan pasien tidak memperoleh informasi yang ada. Menurut Schneckberg dan Tomlinson, transparansi mengharuskan individu mendapatkan informasi lengkap tentang bagaimana dan mengapa sebuah keputusan atau kebijakan dibuat. Transparansi meningkatkan kontrol serta perilaku sehingga mendukung akuntabilitas yang efektif terhadap hasil kinerja. Ketika praktek GCG seperti akuntabilitas dan transparansi diterapkan dengan baik dalam suatu organisasi, entitas tersebut kemungkinan besar akan memberikan hasil yang lebih baik.
Aspek kedua yaitu akuntabilitas. Prinsip akuntabilitas menyatakan kerangka pengelolaan rumah sakit harus memastikan pedoman strategis suatu rumah sakit, pengawasan efektif atas pengelolaan pasien, pertanggungjawaban kepada rumah sakit dan para pasien. Prinsip ini berimplikasi pada kewajiban hukum para manajemen, yakni diiratkan untuk menjalin hubungan yang berbasiskan kepercayaan dengan pasien dan rumah sakit. Akuntabilitas menjadi salah satu aspek terpenting tata kelola rumah sakit karena memastikan manajemen tidak melakukan perilaku yang tidak etis atau ilegal karena tindakannya selalu diawasi. Aspek ketiga adalah responsibilitas. Responsibilitas mencakup hal yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban sosial rumah sakit sebagai bagian dari masyarakat. Rumah sakit dalam memenuhi pertanggungjawaban kepada para pasien harus sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dalam pengelolaan rumah sakit tersebut. Sebagaimana rekomendasi WHO, layanan berkualitas, efisiensi, layanan responsif, dan keadilan diharapkan terjadi di seluruh rumah sakit. Mengingat aktivitas layanan kesehatan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan sosial ekonomi suatu negara. Aspek keempat yaitu independensi. Independensi atau kemandirian adalah suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan, pengaruh, atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip yang sehat. Independensi juga berarti adanya kejujuran dalam diri seseorang dalam mempertimbangkan fakta dan adanya pertimbangan objektif dalam mengemukakan pendapat. 5 adalah keadilan. Keadilan atau fairness merujuk adanya perlakuan yang setara terhadap semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan kriteria dan proporsi yang seharusnya. Penegakan terhadap pimpinan dan stakeholder lainnya. Prinsip keadilan mencakup perlakuan kelompok yang menghadapi praktik diskriminatif, seperti perempuan, anak-anak, etnis, dan agama minoritas. Dalam asas kesetaraan dan kewajaran, tata kelola perusahaan memandu manajemen untuk menjalankan aktivitas perusahaan dalam koridor keadilan. Kemudian kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil dari literatur review ini, beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara dampak GCG terhadap kepuasan pasien. Sekian presentasi saya mengenai dampak GCG terhadap tingkat kepuasan pasien yang dibentuk dalam literatur review. Terima kasih.